selamat malam. Ay, ngapain? Kok habis makan malam tadi? Dingin banget di sini tuh. Aku udah sampai di Batu buat tur besok. Sebenarnya udah nyampe dari kemarin sih, cuma kayak baru melihat Batu hari ini. Dingin banget, jujur. Sebenarnya aku nggak tahu sih mau ngapain showroomnya. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Tenang aja, aku nggak bakal berulah di showroom ini. Karena aku lagi saving energi buat latihan ya malam ini. Tadi aku habis jalan-jalan. Kalian kemana aja hari ini? Jatim Park. Iya, tadi aku ke Jatim Park. Sebenarnya tuh aku udah penasaran banget kan sama Jatim Park, karena Viana tuh udah pernah ke Jatim Park dan bilang kayak, iya seru di sana, banyak ini ana gitu kan. Terus kayak baru hari ini aku berkesempatan untuk datang ke Jatim Park. Ternyata tempatnya besar banget tau, bener-bener sebesar itu. Aku kayak capek banget jalan. Padahal aku tuh nggak main wahana karena aku sambil ngerjain tugas kan tadi. Tapi tetap capek. Gimana teman-teman yang ini ya? Tadi aku ngerjain tugas. Tadi tuh aku nggak pengen ikut. Tapi pas aku tanya kakak manajer, kak, tiketnya udah dibeli atau belum? Ternyata udah dibeli. Kan gak enak ya kalau saya tiba-tiba nggak ikut. Jadi aku mau nggak mau membawa tugas. Tapi udah selesai sih. Aku sudah selesai mengerjakan semua tugas. Nggak sih, belum semua. Sebenarnya mata kuliah lain masih ada, cuma it's okay. Deadline-nya nggak buru-buru. Tadi aku lihat banyak banget hewan. Tadi aku lihat banyak banget hewan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada yang kayak bentuknya begini. Kayak gini mukanya. Real, nggak bohong. Nggak tahu itu namanya apa ya tadi. Dia tuh kayak, tahu tapir nggak sih? Tadi tuh aku liat tapir juga. Temen aku tapir tuh aneh banget. Tapir tuh kayak gajah, tapi versi mini. Tapi dia setengah jadi gitu loh. Kayak mau jadi gajah, cuma enggak, dia nggak mood. Jadi jadinya jadi tapir. Setengah-setengah gitu, karena kayak hidungnya kan cuma kecil kayak gini gitu kan, nggak kayak kalau misalnya gajah kan dia panjang gini. Kalau misalnya tapir tuh dia kayak gitu, tapi badannya tuh segede kuda poni. Jadi kayak ini makhluk apa sih sebenarnya? Apakah ini adalah evolusi gajah yang tidak selesai, jadi kayak dia setengah-setengah gitu? I don't know, tapi lucu sih. Ada dua tadi. Tadi tuh banyak banget hewan yang berduaan. Aku nggak tahu kenapa, mungkin mereka tuh kayak ada pacaran atau apa gitu mungkin. Tapi mereka berdua terus. Tadi aku lihat kayak berang-berang itu, mereka ada yang lagi berduaan. Terus aku lihat apalagi kayak marmut gitu, mereka lagi berduaan. Terus ada juga kayak bukan orang utan sih, kayak monyet-monyetan gitu, dia kayak berduaan. Kayak kenapa sih? Apakah di kebun binatang kali ini adalah hari Valentine? I don't know. Lucu banget. Terus apa lagi ya? Banyak sih tadi, tapi capek banget. Aku tuh sepanjang jalan tuh kayak mau balik ke hotel.
Tadi naik bus, iya naik bus. Aku tuh kayak gini ya, kalian tahu kan bus turnya JKT itu kayak bener-bener bus besar, terus ada muka kita di depannya. Itu tuh mencolok banget asli. Setiap turun dari bus tuh orang-orang pada kayak gitu ngeliatin kita, kan kita jadi kayak waduh, waduh. Kenapa sih harus mencolok itu gitu. Misalnya kita bahkan kemarin nggak bisa pergi ke minimarket gara-gara bus itu tuh kebesaran dan terlalu mencolok. jadi jadi kita belanjanya tuh nitip sama kakak manajer. Kayak tadi di Jatim Park turun, terus kayak banyak ibu-ibu gitu kan yang bawa keluarganya. Maka mungkin nggak kenal sama kita gitu, tapi kayak langsung ngeluarin HP langsung kayak gini gitu karena ngeliat bus kita tuh apa nih, JKT48 ini tiba-tiba datang gitu kan. Kocak, terlalu mencolok ya. Tapi nggak apa, memperkenalkan JKT. Apalagi busnya tuh suka nyanyi, yang bener-bener supirnya tuh bunyiin terus nyanyiannya itu loh. Aku nggak tahu namanya apa ya, cuma bunyi terus. Terus awalnya itu kan aku sama Kak Freya tuh duduk di paling depan kan, di bagian bus. Terus itu tuh suara bunyi si busnya tuh kenceng banget kedengeran ke kita karena kita paling depan. Terus misalnya bunyi gitu kan, terus yang di belakang itu tuh lagi pak hahaha gitu kan. Sedangkan aku sama Kak Freya udah kayak stop, hentikan semua ini. Ya kita udah capek banget dengerinnya, tapi yang belakang tuh kayak yeay seru banget hahaha. Sedangkan kita di depan tuh kayak no stop. Kita tuh pengen duduk di paling depan soalnya tuh tempatnya lebih luas ya kan. Kalau misalnya di belakang tuh kan di depannya jadi bangku penumpang lain gitu. Kalau misalnya duduk paling depan tuh depannya kosong, jadi kayak lebih luas aja gitu. Tapi pada akhirnya pas udah jalan pun kita jadinya di belakang karena di depan buat kakak staff untuk melindungi member gitu. Tapi seru sih, terus bisa karaoke busnya. Kemarin aku banyak banget video kakak staff sama member tuh lagi pada karaokean di busnya, makanya nggak bisa aku posting. Aku nggak bisa posting itu karena satu dan lain hal. Keep it private. Tapi seru banget sih. Apalagi ya, sebenarnya cerita cuma gitu doang sih. Dadah. Oh iya, aku mau ceritain tadi aku tweet. Tadi kan aku nge-tweet aku dadah-dadahin kamar orang kan. Terus ternyata tuh keluarga lain. Jadi tanya gini, ini kan aku lagi jalan nih ke arah kamar. Kamar aku tuh kayak belok ke kanan gitu. Sedangkan di sini tuh ada gedung seberang dan member-member tuh ada yang kamarnya tuh di sana gitu. Terus tiba-tiba dari jendela tiranya tuh kebuka setengah gitu, tapi nggak kebuka yang kelihatan banget dalamnya apa gitu kan. Jadi dari luar tuh aku gini-gini, suka gini-gini gitu kan. Terus ternyata pas aku telaah lagi, aku lihat lagi, kok tiba-tiba ada bocil buka si apa sih tirainya ini. Terus ternyata pas aku lihat lagi, itu adalah keluarga random yang nggak tahu siapa. Mungkin di bocil kayak, ini orang siapa nih, kenapa so akrab banget SKS itu gitu kan. Pas ininya tirai dibuka sama si bocil itu tuh ada kayak ibu-ibu, terus ada kayak anak remaja gitu, aku nggak tahu itu siapa jadi. Habis aku langsung kabur ke kamar. Malu banget sumpah. Mungkin kayak apa ini, SKSD banget siapa dah gitu kan. Terus aku bilang ke kamera kayak, udah tadi aku malu banget sumpah abis gini. Terus dia kayak, lagian kamu aneh sih kita. Ya bukannya gimana ya, kalau misalnya kita kan kalau misalnya nganggap itu kamar teman kita kan kita pasti kayak weh gitu kan, ngerti kan maksudnya. Tapi ternyata bukan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran ya, next time kalau misalnya aku mau gangguin orang atau gangguin sesuatu tuh aku harus check and recheck dulu ya. Gak apa lah, dia kayak gak inget juga sih aku kayak gimana mukanya, ya gak sih.
Kayak aku cuma orang random yang muncul di jendela dia terus ya udah gitu. Tadi aku makan wedang ronde, tahu kan? Suka nggak sih wedang ronde? Tapi menurut aku wedang ronde yang ini tuh nggak seenak yang biasa aku makan. Cuma oke, karena dia bikin hangat gitu kan, karena batu dingin banget. Kalau yang biasa aku makan tuh dia tuh yang si bulat-bulatnya itu tuh tepungnya nggak terlalu banyak, tapi isinya banyak yang si kacang-kacangnya itu. Tapi kalau yang tadi tuh kacangnya dikit banget, terus tepungnya tuh tebel banget, jadi kayak makan mochi gitu loh, nyang 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 nyang, tapi dia tuh nggak isi dikit gitu. Terus kuahnya kurang pedes, biasa kan kayak jahe-jahe gitu kan pedes ya. Ini tuh hangat, ada rasa jahenya dikit, cuma nggak sepanas dan biasanya gitu. But okay, boleh lah untuk menghangatkan sedikit. Aku pernah makan wedang ronde, aku beli di dekat rumah tuh enak banget. Top. Suka banget. Cuma aku jarang makan sih walaupun aku suka wedang ronde ya. Tapi entah kenapa aku jarang makan wedang ronde. Halo Cepio, halo. Hai. Saya udah makan apel batu belum? Aku belum nemu apel di sini. Kak, capek nggak tur? Enggak, aku suka. Kayak tur tuh adalah salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh member JKT. Karena kita kayak keluar kota terus ketemu orang-orang yang biasa kita ketemu di video call atau belum pernah ketemu gitu kan. Berkenalan dengan orang-orang baru tuh seru banget. Terus biasa kita kan nyobain banyak makanan gitu. Kayak kemarin tuh pas di Jogja, mamanya Cishani tuh datang walaupun nggak ada Cishaninya. Ngasih kita banyak banget makanan manis. Kayak apa ya, kue-kuean gitu. Terus kemarin pas di Jogja tuh tantenya Amanda juga bawain donat 2 box, banyak banget. Habis itu kita dapat makanan ini tuh pokoknya banyak banget deh makanan. Udah ucapin ultah kamu teh. Udah. Ternyata kamu teh ulang tahunnya sama kayak mami aku ya. Mami aku hari ini lagi ulang tahun. Cuma sedih sekali ya, aku nggak bisa ada di rumah. Jadi semalam teman-teman lagi anggota keluarga di rumah lagi surprisein mami, kasih kue gitu. Terus aku video call jadinya. HBD Mama Cepio, terima kasih. Durhaka, ini bukan durhaka, ini karena aku sedang ada kegiatan. Kalau enggak juga pasti aku di rumah. Sebenarnya aku udah beliin mami kado sih, tapi aku belum kasih ke mami karena nanti kasihnya pas ketemu. HBD Mama Fioni, terima kasih. Kemarin mami aku dibeliin cake ulang tahun kayak buah-buahan gitu. Mami aku suka banget cake yang buah-buahan. Besar banget. Dan aku kan juga suka ya kue buah-buahan. Aku suka banget yang dibeliin itu. So kayak iya, aku lagi nggak di rumah, apalagi aku pengen makan gitu. Kayak nanti pas aku udah pulang tuh udah basi nggak sih kuenya? Nggak tahu sih kalau ditaruh di kulkas ya, mungkin bisa. Udah habis, kayaknya nggak habis sih, soalnya keluarga aku tuh tipe yang nggak suka makan kue ulang tahun. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun tuh di rumah kuenya ya udah jarang yang makan, paling aku yang makan. Aku sama Viana, kan mamiku tuh nggak suka makan manis. Owen juga nggak suka makan manis, papa juga biasa aja, Koko juga suka makan asin. Jadi yang makan manis cuma aku sama Viana di rumah. Aku tuh benar-benar hidup makanan manis. Aku harus banget makan manis. Aku bahkan udah stok tadi. Kemarin tuh aku beli di minimarket, aku stok coklat di tas. Karena aku kemarin tuh sempat kelaparan gitu.
karena nunggu makanan kan, tapi belum ada, cuma aku nggak ada snack darurat gitu, so aku belajar dari pengalaman, akhirnya aku membeli snack darurat. Hmm. Ya ya ya. Lagi di mana? Aku di hotel di Batu. Serem deh kembali lagi ke Batu, karena aku kan tahun lalu tur ke Batu juga ya. Jogja juga kemarin seru banget, orang-orangnya baik-baik banget. Tahu orang Jogja tuh kenapa ramah banget ya. Kemarin tuh aku kan pergi ke mall dari Jogja, terus kan naik kayak mobil online gitu kan, terus bener-bener yang kayak orangnya tuh ramah banget, terus staff hotelnya juga kayak bener-bener ramah gitu, kayak besok mau perform ya kak, kayak oh iya gitu, bla bla bla. Kenapa ya orang Indonesia tuh ramah banget. Bagus bagus. Semangat Cipio, makasih ya. Aktor Jepang keren gak? Aktor Jepang sebenarnya aku tuh nggak tahu banyak ya, malah aku kayak nggak gitu tahu kalau aktor sebenarnya. Yang aku tahu tuh apa ya, stage actor Haikyuu paling, Asuma Kosuke. Keren sih dia, aku kan pernah nonton di YouTube ya, kayak stage act-nya dia yang pas lagi jadi Oikawa. Emang cocok banget sih jadi Oikawa. So, aku udah mutualan. Aku sempat DM juga, iseng DM, terus dia balas dan dia baik sekali. Thanks to username JKT48. Jadi aku bisa di fallback sama Asma Kosuke. Hai Froni. Froni. Iya, kemana aku pas lagi makan kan kayak makanannya di list gitu kan, kayak menunya ini, terus membernya siapa gitu, jadi di minuman dan di makanan itu ada label nama kita, tapi kan punya aku namanya Froni, aku kayak apa nih. Tapi emang tau aku tuh nggak pernah expect apa penulisan namaku bener ya, karena dimanapun pasti selalu salah. Kalau misalnya aku ngomong, misalkan tanyakan atas nama siapa kak gitu, aku misalnya ngomong Vio aja itu tuh salah nulisnya, pasti pakai V, nggak pernah pakai F. Jadi aku kayak ya udahlah, nama aku pasti bakal salah ditulisnya gitu. Sebenarnya nama aku tuh nggak susah, Vioni, cuma repot gitu, ngerti gak sih? Karena kan Vioni pasti bisa orang Vioni kan, tapi kalau aku tuh Fiony, kayak ngide banget, ngide. Maaf ya mami, maaf ya mami. Mungkin biar nggak terlalu mudah banget bikin Vioni, jadi kayak dibikin repot dikit biar lucu gitu. Maka aku tuh kalau saya dari SMP ya dipanggilnya tuh sebenarnya Pio, karena kalau Pio kan udah pasti nggak salah gitu, kayak ya udah PIO apalagi gitu kan. Dari SMP teman-teman aku tuh manggil aku Pio, jadi kalau misalnya ada yang manggil aku Vioni tuh berasa kayak oh ini orang nggak deket nih sama aku gitu. Kemarin pas tur juga aku berasa kayak aku udah ganti nama asli. Cepio, Cepio, halo Cepio. Jarang banget yang manggil aku Vioni gitu. Ada cuma kayak jarang, lebih banyak yang kayak halo Cepio, Cepio gitu. Kayak harusnya nama panggung aku Cepio ya, bukan Vioni. Gak ada yang manggil tantri sih. Sebenarnya jarang sih kalau real life ya, kebanyakan kayak buat bercandaan di sosmed aja gitu. Tapi kalau saya buat manggil nama asli kayak jarang dia manggil orang tantri. Soalnya itu kan kayak nama belakang ya, jarang banget bisa dipanggil nama belakang. Sebenarnya aku juga kayak nggak terlalu biasa aja sih, cuma maksudnya kayak
di antara Vioni, Cepio, Tantri itu Tantri itu nomor 3 yang aku suka gitu. Jadi nomor 1 tuh aku paling suka dipanggilnya Cepio, nomor 2 Vioni, nomor 3 Tantri gitu. Karena kalau Tantri tuh kayak terlalu personal gitu loh, karena nama keluarga ya gak sih? Tapi karena sekarang sering dibicarain jadi kayak udah. Next kemana? Next aku akan ke venue. Ke venue di Batu. Tebak aku bakal pakai baju warna apa besok. Kemarin kan aku pakai baju pink sama rok baju putih sama rok pink. Besok pakai apa yuk? Aku tuh kan turnya 3 kota, terus baju aku tuh warnanya beda semua setiap kota. Maksudnya dominan warnanya tuh beda setiap kota. Jadi kalau kemarin kan aku dominannya warna pink, itu tuh udah nggak bakal kepake lagi berarti warna pink. Tapi nggak capek, enggak sih, biasa aja. Aku nggak ngapa-ngapain, jalan-jalan doang. Tapi aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh udah mulai tua deh guys, gimana ya? Soalnya aku tuh dulu suka banget kayak tempat bermain gitu loh, kayak Dufan gitu tuh aku suka banget tempat bermain gitu. Karena seru, iya gak sih, menantang adrenalin gitu. Tapi sekarang tuh aku udah nggak suka, kenapa ya? Tapi nggak sukanya tuh benar-benar yang aneh. Karena dulu kan aku benar-benar suka dan berani main apapun, tapi sekarang tuh udah kayak enggak males, enggak takut gitu loh. Kenapa ya? Harusnya kan kalau misalnya tadinya berani nggak mungkin jadi takut dong. Harusnya kalau misalnya takut jadi berani gitu kan. Masa udah tahu rasanya kayak gimana tapi jadi takut, kan aneh gak sih? Iya, tadi aku tuh teman-teman pada main roller coaster kan, terus aku tuh diajakin, aku udah naik ke atas tuh, tapi aku nggak main, cuma duduk doang. Terus kayak ayo Cepio main, tapi aku yang kayak jadi mikir kalau nanti ini gini gimana ya, kalau ini gini gimana ya gitu loh. Padahal dulu tuh aku nggak pernah mikir kayak gitu loh. Aku tuh kalau itu kayak gas ngeng gitu. Kenapa ya? Wow, ada boneka bear, dari siapa ya ini? Tidak ada guys namanya di aku. Siapa ya yang ngasih aku ini? Di showroom aku nggak muncul nih namanya. Kak siapa ya? Kak Steven kah? Nomor 1 ini di sini Kak Steven. Oh iya. Thank you Kak Steven. It's nice to see you again. Bearnya lucu deh, bearnya pakai topi warna biru sama kayak Kak Steven. Makasih banyak. See you again soon. As soon as possible. Maci. Iya. WK. Bener kan Kak? Mirip kan? Kayak topinya biru juga. Oh my god. Matching. Tadi apa? Aku lagi ngomongin apa? Oh iya, main roller coaster. Aku tuh takut sekarang. Terus aku tuh kayak tadi sebelum pergi aku sempat browsing internet, aku nyari kayak Jatim Park. So aku tuh ngeliat kan isinya wahana gitu, aku ngeliatnya kayak ngeliatnya udah capek banget gitu, dan aku fine aja nggak ikut main apa-apa gitu. Kalau dulu kan pasti aku kayak FOMO kan, misalnya kayak yang lain pada main aku juga mau main, kenapa aku harus ngerjain tugas sih gitu. Tapi kalau tadi aku malah kayak pengen cepet-cepet nyari bangku terus ngerjain tugas, dan kayak udah temen-temenku main, aku ngerjain tugas. Bahkan Kak Siska nelfon aku mau main nggak gitu kan, aku kayak maaf Kak Siska nggak bisa, aku lagi ngerjain tugas, aku bilang gitu. That's weird. Sama inget gak sih yang aku waktu itu ke Trans Studio Cibubur yang di konten JKT TV, itu tuh kayak aku capek banget, secapek itu, bener-bener secapek itu.
yang kayak nyampe mobil tuh balik ke teater kan. Waktu itu aku inget banget abis main di Trans Studio itu aku tuh pulangnya tuh ada SNM, aku inget banget asli. Terus aku yang udah kayak mabok-mabok, aduh abis ini SNM lagi, karena mainnya yang muter-muter gitu kan di Trans Studio, dan aku tuh emang nggak bisa kalau main yang muter-muter, aku pasti mabok kayak mual gitu loh. Terus kayak aduh habis ini SNM lagi gimana ya. Tapi untungnya puji Tuhan lancar ya SNM-nya. Setelah aku di mobil dan kayak dengan poni lepek, karena kan main roller coaster apa segala macam tuh kena angin lah gitu kan. Aku udah kayak aduh energiku habis banget, padahal kayak nggak se ekstra itu sih sebenarnya mainnya, bukan yang kayak seharian main kan capek gitu. Tapi kalau ini tuh nggak seharian, bahkan cuma beberapa jam tapi udah capek banget. Faktor usia kali. Tapi aku kayak mikir faktor usia enggak juga sih, kayak aku baru 21 tahun loh ya, walaupun dibanding sama member-member JKT sekarang aku nggak tergolong yang muda, tapi kayak 20 tahun kok dalam kehidupan. Halo, sorry ya tiba-tiba ke nge-freeze gitu seperti biasa. Ya jadi tadi sampai mana? Oh ya, aku mau 20 tahun kan sekarang, jadi kayak bukan karena usia juga gak sih, karena aku rasa kalau dalam kehidupan masyarakat biasa aku tuh masih tergolong muda gitu. Jadi kenapa ya, mungkin aku kayak udah menemukan hal lain yang lebih menyenangkan aja daripada main-main kayak gitu kali ya. Kayak aku mungkin lebih merasa ngerjain tugas gambar sambil duduk dan hening itu lebih menyenangkan dibanding aku harus kayak main roller coaster gitu, ya gak sih? Aku rasa begitu. Padahal tuh aku suka banget dulu taman bermain tahu, yang kayak aku tuh mikir aku pengen banget pergi sama teman-teman rame-rame main seharian gitu kan, yang bener-bener anak-anak muda bestie. Tapi sekarang tuh kayak aduh enggak deh, mendingan pergi ke cafe aja gitu. Hello again. Kenapa ya nge-freeze gitu aneh. Yuk showroom sambil ngecas, enggak sambil ngecas kok. Kakak di Batu, iya kamu datang gak besok ke summer tour? Datang dong. Aku lagi suka satu lagu Taylor Swift tau, aku kan harus dengar sih. Oh my god, ini lagu sedih banget. Lagi ngomongin umur jadi dengar lagu ini jadi kayak, jadi ini adalah lagu Taylor Swift, judulnya Never Grow Up. Tidak mau bertumbuh dewasa ya guys. Siapa yang relate? Nggak, siapa yang nggak mau bertumbuh dewasa? Aku tadi tuh aku baru nyoba filter, tau nggak sih di TikTok tuh bisa ada filter yang jadi nenek-nenek kakek-kakek versi kita nanti gitu loh, ngerti nggak sih? Yang nyoba filter kalau kita udah tua kayak gimana? Tuh kayak sedih gitu loh, yang kayak aku nggak mau berubah bentuk, ngerti nggak sih? Kalau misalnya kita jadi nenek-nenek kan otomatis kita berubah bentuk kan? I mean kayak kita jadi keriput, jadi rambutnya memutih gitu, kayak no way. Aku mau kayak forever umur 20-an or 19. Kayak aku ngerasa umur aku tuh stuck di 19 tau. Walaupun aku umur 21 ya sekarang, cuma aku ngerasa kayak umur aku tuh masih 19 tahun. Kayak bukannya sok muda atau gimana ya, tapi nggak tahu sih, ini tuh relate ke orang-orang juga nggak ya, atau orang-orang tuh nggak ngerasa kayak gini ya? Kayak umur 20-an tuh aneh gitu.
kayak baru kemarin tuh aku umur 20, sekarang udah umur 21, kayak cepet gitu. Sedangkan kayak peralihan umur aku dari umur 17 ke 19 tuh rasanya kayak lama banget, banyak banget yang dilaluin gitu loh. Tapi kalau umur 20 ke 21 tuh kayak cepet gitu. Sama akhir-akhir tuh ngerasa cepet banget gak sih waktu tuh. Sekarang udah bulan Juli, udah setengah tahun kita lalui guys. Jadi kayak takut nggak ngapa-ngapain, jujur ya nggak sih. Kayak misalnya nih kita setahun udah kita lewat tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya kayak banyak banget yang pengen aku lakuin gitu. Misalnya aku pengen gambar hal baru, aku pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu, bikin ini, bikin itu. Cuma kayak semuanya tuh belum terlaksana gitu karena satu dan lain hal. Terus kayak tiba-tiba sekarang udah setengah tahun, kayak cepet banget ya ampun. Tidak apa-apa, kita harus lebih aware dengan waktu ya guys, supaya tidak terlewat momen-momen. Apalagi summer konser kemarin ya, Summer Fest, aku tuh ngerasa kayak kayaknya kemarin tuh baru dibagiin setlist lagu deh, lagunya tuh bakal apa aja gitu. Kok tiba-tiba sekarang udah lewat dan sekarang udah tour. Sama sekali nggak mungkin gak sih, cepet banget. Nanti tiba-tiba udah ini Enif 12 gitu kan, tiba-tiba udah tahun baru, nggak kerasa tahu asli. Takut banget gak sih? Kenapa sih? Pelan-pelan Pak Supir. Jangan cepet-cepet dong waktu. Santai dong, santai. Iya. Udah makan udah. Sebenarnya pelan-pelan Pak Supir tuh dari mana sih asalnya? Aku nggak tahu, kayak semua orang pakai itu maka aku pakai. TikTok ya, dari TikTok ya. Aku tuh nggak update banget, kenapa sih? Aku merasa kayak aku harus lebih update lagi deh akan perkembangan kata dalam masyarakat. Misal kayak kemarin tuh kan kayak lagi ngetren apa ya, cegil gitu kan, kayak member JKT juga kayak cegil gitu. Aku kayak mikir cegil apaan dah, so aku sampai searching gitu cegil tuh apaan, tapi kayak artinya tuh beda-beda gitu loh di internet. Ternyata cegil artinya cewek gila ya, semudah itu gitu. Aku pikir bahasa Inggris asli, kayak aku pikir cegil tuh bahasa Inggris. Aku yang kayak apa sih cegil, soalnya kan singkatan kan suka aneh ya, kayak correct me if I'm wrong tuh kayak cemil gitu ya. Ngerti gak sih, aneh gitu. Jadi aku pikir oh cegil tuh bahasa Inggris, kayak artinya kepanjangannya apa gitu kan. Ternyata bahasa Indonesia guys, ya ampun. Kayak aku harus lebih update dan lebih gaul lagi deh. Tolong ya ajarin aku siapa ya member JKT yang sangat update. Cijesi tuh, dia kan bocil FOMO ya, nggak mungkin dia ketinggalan hal-hal yang lagi tren sekarang. Terus belajar sama dia deh kayaknya. Cijesi mohon bantuannya. Isben, iya tuh Kak Cika juga. Kayaknya kok Isben tuh kayak bahasa jamet gak sih? Kak Cika tuh kayak jamet banget tau. Ini not in a bad way ya, in a good way. Mesti kayak aku kalau misalnya kita pertama kali ketemu Kak Cika nggak mungkin mikir Kak Cika sejamet itu nggak sih? Kayak dia tuh sejamet itu. Tapi in a good way. Jadi bukan kayak in a bad way. Kan ada kan jamet yang in a bad way, yang kayak iya apa sih jamet banget, ih gitu kan. Tapi kalau Kak Cika tuh kayak ih jamet banget gitu. Bukan kayak ih jamet banget, tapi ih jamet banget. Kok akun jahat sih, orang teman-temannya aja approve by teman-temannya dia dipanggilnya jamet. Aku cuma mengikuti teman-temannya. Tapi emang iya tau Kak Cika tuh kayak lucu banget dah. Dia tuh kayak kocak banget. Kalau misalnya kita nggak tahu Kak Cika pasti kira oh ini cewek anggun cantik kayak bule gitu kan. Tapi pas tahu tuh dia tuh kayak ngakak banget. Kayak jokes dia tuh effortless funny gitu loh. Lucu banget asli. Banyak tau member JKT yang kayak kelihatannya tuh anggun tapi ternyata tuh
ngakak abis gitu. Misalnya siapa ya, sebenarnya semua member JKT sifatnya nggak ketebak sih asli. Kayak misalnya Kak Cika, aslinya dia ngakak jamet gitu kan. Terus Kasiska tuh kan kayak Queen Slay, tapi dia tuh kayak jokesnya juga lucu banget, yang kayak ngerti gak sih? Kasiska tuh ngomong apa-apa menurut aku lucu asli. Dulu tuh aku sempet takut tuh sama Kasiska, karena Kasiska kan senior banget kan. Terus dulu tuh aku pas belum masuk tim tuh aku nggak berani ngobrol sama Kasiska, soalnya Kasiska kayak katanya kayak galak gitu. Padahal enggak, padahal Kasiska sangat baik hati dan sangat lucu. Tadi aku naik ngomong-ngomong Kasiska, tadi aku naik wahana kan yang kayak ayunan tapi muter di udara tinggi gitu loh. Terus aku duduk bareng sama Kasiska, soalnya tadinya tuh Kasiska juga nggak mau ikut kan buat pergi hari ini, cuma akhirnya kita berdua jadinya ikut. Terus ternyata outfit kita warnanya sama, hijau putih gitu, aku nggak tahu kenapa bisa sama banget. Terus akhirnya tadi aku bareng sama Kasiska main kayak, Fioni kamu sama aku ya gitu kata Kasiska kan. Ya udah kita mainnya, aku mainnya sama Kasiska. Terus Kasiska lucu banget. Aku ada videonya sih, coba aku nggak tahu boleh di share atau enggak ya sama Kasiska. Jadi gini, kan kita naik nih pelan-pelan ayunannya, terus abis itu dia muter dong. Terus pas muter tuh lama-lama dia makin miring, jadi kepala kita tuh kayak tengkleng ke sini gitu kan. Terus Kasiska tuh yang kayak, Fioni kok ini tinggi ya, kok makin cepet ya. Terus kayak ini kepala gue jadi tengkleng, Fioni dia kayak gitu kan sambil menggenggam besi erat gitu. Terus sampai kayak, ala bapak Tuhanku, Fioni ini gimana, Fioni. Terus pas baru naik dia kayak ngomong sama mbaknya kayak, mbak mau turun, mbak udah. Terus sampai bawah ada yang ngomong gak kenceng ya, iya. Terus kata Kasiska, iya gak kenceng. Padahal di atas Kasiska udah kayak, Fioni. Terus aku kayak, aduh aku ngakak banget sepanjang main asli. Aku kan tadinya kan juga agak takut ya, karena itu tinggi banget, lebih tinggi daripada yang aku kira gitu kan, lebih tinggi daripada kelihatannya. Dan itu benar-benar miring banget guys, yang benar-benar muter tapi miring badan kita di ayunan gitu loh. Dan aku tadinya mau takut tuh jadi nggak takut karena ngeliat Kasiska lucu banget. aduh aku kaget jadi kayak mau ketawa lagi, kocak banget sumpah. Gitu deh. Kocak kan. Kayaknya kalau Kasiska nanti udah last show terus lihatnya aku kayak sedih banget deh. Kayak mood booster banget Kasiska. Terus tadi kan, aduh banyak banget tau kalau ngomongin Kasiska lucu tuh. Kasiska tuh orangnya lucu banget tau. Tadi kan ke kebun binatang gitu kan, terus Kasiska tuh sambil videoin hewan tapi kayak ngambil ngedumel sendiri dan lucu banget gitu. aduh kocak nih. Gitu ya, diingetin ya, maaf deh. Seperti tadi aku bilang, waktu berjalan dengan cepat, maka kita harus nikmati hari-hari bersama Pisiska selagi Pisiska masih di JKT ya. Gitu. Terus siapa lagi ya yang kayak sifatnya sama penampilan itu nggak sesuai gitu. Coba kita lihat ya member JKT. Kalau Ci Jessie tuh emang katanya nggak, dia mungkin katanya judes ya kalau misalnya orang nggak kenal, tapi muka dia tuh kayak masih kecil gitu loh, mukanya masih kayak bayi gitu, jadi masih kayak ada sisi anak-anaknya tuh masih oke gitu, emang masih pas dengan kayak penampilan dia gitu. Terus siapa lagi guys? Cigre. Oh ya, Cigre juga beda banget tahu. Asli aku pertama kali lihat Cigre ya, aku pikir Cigre tuh yang kayak dewasa banget, dan kan kayak apa ya, bentuk muka Cigre tuh kan kayak sharp banget ya, maksudnya kayak hidungnya mancung, terus ininya tuh kayak ada jawline yang kayak oh my god so perfect gitu. Dan kelihatannya tuh kalau dia lagi nggak senyum tuh emang kayak, ngerti gak sih, aku tuh bingung jelasinnya tapi kan ngerti kan maksudnya, kalau Cigre lagi nggak senyum tuh mukanya kayak fierce ya kan, ngerti kan maksudnya. Tapi ternyata Cigre tuh kayak apa ya, aku tuh mau bilang bocil tapi aku umurnya lebih kecil daripada dia gitu kan, jadi kayak
nggak sesuai juga sama penampilannya. Cigre tuh lucu banget kayak anak kecil gitu tahu. Terus murah senyum banget, nggak ngerti kenapa Cigre kayak sesuka itu senyum dan suka ketawa gitu loh. Misalnya kayak member ada yang bikin jokes walaupun gak lucu tuh Cigre pasti ketawa. Jadi kayak Cigre tuh pasti happy terus gitu loh dimanapun. Aku nggak pernah lihat Cigre nggak happy sih. Ternyata kalau misalnya kita nggak tahu, nggak kenal sama Cigre, kita kan pasti bakal ngira dia kayak judes gitu ya, dan kayak mukanya tuh fierce, galak, cool, cewek tsundere gitu. Tapi ternyata pas kenal tuh dia murah senyum banget, terus yang baik hati, terus kayak anaknya beriman banget. Terus aku pengen pengakuan, Cigre kan anaknya rohani banget ya, maksudnya yang kayak Tuhan Yesus tuh pasti jaga Cigre gitu. Yang kayak Cigre tuh anak Tuhan, kesayangan Tuhan gitu rasanya. Jadi tadi tuh aku, salah satu hal yang membuat aku berani naik air itu adalah karena Cigre naik. Karena aku mikir kayak ada Cigre nih, Tuhan kan sayang banget sama Cigre dan Cigre sayang banget sama Tuhan, pasti selamat. Jadi aku berani. Jadi kita kayak nggak bakal kenapa-napa kalau ada Cigre juga, karena Cigre anak Tuhan pasti dilindungi sama Tuhan. Jadi aku berani naik karena Cigre naik juga. Makanya aku kan kayak kalau naik pesawat gitu kan suka takut kan, jadi aku suka ngecek membernya ini ada Cigre nggak nih. Kalau ada Cigre harusnya aman. Gitu gak sih maksudnya, ya gitu, itu cuma pemikiran aja. Soalnya Cigre tuh beriman banget asli, ngerti gak sih, kayak anak Tuhan Yesus banget gitu. Tapi emang Cigre baik banget sih. Aduh, jangan bilang-bilang Cigre ya guys. Cigre baik banget, aku sayang banget sama Cigre. Terus dulu tuh aku sempet kayak ada masalah gitu kan, terus Cigre tuh yang kayak sampai apa hubungin aku, padahal kita waktu itu belum dekat, maksudnya yang kayak ya udah kakak senior gitu kan, tapi kita tuh nggak sering ngobrol, biasa aja gitu. Tapi Cigre tuh baik banget, kayak kalau kamu kenapa-napa bilang aja ya, gini gini gini, kamu tuh harus gini 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 supaya gini gini gitu. Padahal kita waktu itu belum dekat, tapi kayak Cigre udah sebaik itu gitu. Cigre baik banget sih. Cigre tuh kayak sempurna banget sih asli. Kok bisa ya ada orang kayak Cigre? Pas enggak, pas awal-awal new era. Awal-awal new era kan juga kita kan belum deket ya, maksudnya kayak satu sama lain tuh masih kaget gitu loh, kayak ini dari tim K, tim T, tim J jadi gabung jadi satu nih gitu kan. Kita jadi kayak waduh gimana nih. Jadi awal-awal tuh kita emang masih kayak yang tim J mana main tim J, tim T ya sama tim T, tim K sama tim K gitu. Buat ngebaur tuh susah karena beda-beda pemikiran dan cara bergaul gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu sekarang kita jadi kayak deket bingit sama semuanya gitu. Yang tadinya misalnya sama Kajinan dulu gitu, aku dulu juga nggak berani ngobrol sama Kajinan. Soalnya Kajinan kan juga mukanya kayak galak gitu kan, kalau misalnya kita nggak kenal. Misalnya kayak tipe muka yang fierce, bukan yang kayak, tapi yang kayak gitu loh, ngerti gak sih, walaupun dia nggak ngapa-ngapain juga mukanya tuh kayak gitu. Jadi aku takut ngobrol sama Kajinan karena senior juga kan. Tapi ternyata Kajinan tuh asli kocak banget. Kajinan tuh terlucu sumpah. Kajinan, aku tuh pas kecak Kajinan gitu aku sedih banget karena kayak Kajinan tuh super mood booster banget. KGB, Kajinan, Kasiska itu kalau digabungin tuh kayak pasti bakal ketawa dijamin banget asli. Kemarin juga Kajinan sempat ngesen TikTok ke aku gitu kan, kayak ampun TikTok Kajinan isinya receh semua dan kayak humornya sama kayak aku gitu loh. Love banget sih. Lucu. Siapa lagi nih yang kita mau tahu first impression? Kagita. Kalau Kagita menurut aku tuh sesuai karena Kagita tuh kan kelihatannya anggun gitu kan, anggun, cantik, bahkan Kagita jarinya bagus banget asli. Aku tuh setiap lihat Kagita lagi kayak bisa benerin rambut atau lagi ngapain tuh kayak man bagus banget tangannya.
Siapa? Oh, ini pasti si Nurdana ini, bentar ya. Si Nurdana. Aku lagi review Kagita, review Kagita. Iya, kalau misalnya Kagita kan sesuai dengan penampilan dia kayak anggun, emang orangnya tuh gak banyak ngomong gitu, emang yang kayak anggun li gitu lah. Terus dari bagus banget. So lentik. Set. Gitu. Bro, mau charging? Nggak bisa. Alay. Tuh kan, lihat siapa yang suka ngajak masalah. Kamu orang gila sih, Kak Freya. Kalian ini dibuktikan, ini adalah bukti siapa yang suka ngajak masalah duluan. Kayak aku tuh lagi showroom, aku bukain dia pintu dan aku lagi lanjut mereview Kagita, terus tiba-tiba dia datang-datang kayak gitu. Kalian harus percaya sama aku. Parah men. lanjut katanya. Siapa lagi member yang ini? Ashel. Kalau misalnya Ashel, dia tuh emang kayak katanya kayak gitu ya, emang kayak gitu orangnya. Maksudnya dia emang, kita kan semua tahu Abel tuh Ashel tuh se-extrovert itu kan, dan emang dia se-extrovert itu. Aku nggak ngerti kenapa kayak Ashel tuh energinya nggak pernah habis, yang kayak mau secapek apapun dia bakal ngomong. Kayaknya kalau dia nggak ngomong dia malah lebih capek dibanding dia ngomong. Tapi kalau saya enaknya tuh, jadi kalau saya ada Ashel tuh rame gitu, kayak obrolan tuh ada aja. Adele, kalau Adele versi sekarang tuh versi Jadel Pick nih. Aku inget banget pertama kali aku ketemu Adele tuh, Adele bener-bener kayak aku udah pernah ngomong atau belum ya, first impression aku ke Adele tuh dia bener-bener bocil. Kan dia tuh masih Jadel Pick, poni tebel, rambut panjang itu kan, kalian tahu kan, yang pakai bajunya tuh super girly. Dulu tuh dia Jadel Pick, aku tuh tahu banget dia pasti dia bakal keterima JKT karena dia anaknya kayak model cilik banget, yang bener-bener tipikal bocil-bocil di cover majalah, tau gak sih? Yang kayak dari kecil tuh udah diurusin sama mamanya emang buat jadi model, terus kayak masuk entertain gitu. Itu Adele banget sih dulu pas masih Adele Pick. Tapi ya aku ngeliat kayak, oh ini anak sangat berpotensi masuk JKT nih. Tapi aku kan waktu itu nggak tahu kan apakah dia sukanya di bidang apa, apakah model, nyanyi, nari, belum tahu. Tapi kalau ngeliat first impression itu aku ngeliatnya kayak gitu. Terus sekarang jadi kayak sangat berkebalikan dengan Delpik yang dulu saya pernah lihat gitu. Tapi kayak aku senang sih ada sekarang kayak sangat nyaman dengan dirinya sendiri gitu kan, kayak dia bisa pakai baju apa yang dia mau, style rambut yang dia mau, style makeup yang dia mau gitu. Nah, proses pendewasaannya. Kazi, kalau Kazi dia sebenarnya kayak nggak banyak berubah sih dari yang dulu pertama kali aku ketemu. Mesti kayak dia nggak ada kayak perubahan drastis. Apakah dia tadi gimana jadi gimana? Kalau Adele kan emang drastis banget ya. Kalau Kazi tuh dia sekarang jadi jago makeup tahu. Dulu tuh dia tuh bener-bener yang paling ya udahlah makeup se-makeupnya aja gitu. Tapi sekarang tuh dia lebih memperhatikan penampilan dan kayak cantik banget gitu kan. Bahkan dulu tuh dia nggak punya pouch makeup tahu, terus sekarang tuh dia punya pouch makeup dan dia beli makeup terus. Jadi kayak ya ampun, JKT itu merubah segalanya ya. Tuh. Cishani, kalau Cishani menurut aku ya seperti kelihatannya sih, Cishani kan anggun, cantik, cewek banget gitu. Emang aslinya kayak gitu. Aku gak ngerti sih, Cishani tuh benar-benar sebaik itu asli. Kayak
gimana ya, Chishani yang kalian lihat di internet itu adalah Chishani sama banget kayak Chishani di backstage gitu loh. Kayak dia tuh emang sesempurna itu. Kan misalnya gimana ya, kalau misalnya orang ada kamera kan pasti harus lebih proper gitu kan, misalnya kayak kita nggak bisa sembarangan gitu kalau misalnya dilihat publik gitu. Tapi Chishani pun di belakang kamera pun emang kayak gitu, emang secantik, sebersih, sempurna itu gitu, asli kayak nggak ada celah gitu. tak bercelah gitu loh, kayak Chishani tuh sempurna banget. Aku nggak ngerti kayak ada orang kayak Chishani sih. Cuma di jaketnya aku nemu orang kayak Chishani yang bener-bener dilihat dari manapun tuh cantik, bagus, enak dilihat gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Chishani sempurna tuh aku setuju sih. Dan dengan sifat Chishani yang kayak apa ya, mengayomi kita semua dan kayak baik, penyabar, bertutur kata sopan gitu kan, di kamera dan di belakang kamera tuh sesama itu. Aku tuh kayak bingung banget Chishani kalau latihan tuh cantik itu, yang kayak walaupun gak makeup gak apa tapi rambutnya tuh clean, selalu di, kalau misalnya gak digerai tuh pasti dicepol atau di apa yang kayak rapi gitu. Kita tuh kalau ngeliat Chishani tuh kayak gak ada masalah hidup gitu. Kayak semua masalah hidup kita hilang kalau liat Chishani gitu. Gitu deh. Cigre udah tadi. Kalau Kak Kitty dulu sama sekarang beda sih. Kalau Kak Kitty dulu tuh kayak anak kecil kan, anak kecil banget. Sebenarnya dia tuh sekarang juga masih anak kecil, tapi dia tuh, aku nggak tahu, Kak Kitty tuh kayak anak kecil yang sedang berusaha menjadi dewasa gitu loh. Kayak dia lagi mencari dia mau kayak gimana gitu rasanya kalau aku ngelihatnya ya. Karena dia sekarang kan udah kayak lebih dewasa gitu kan, dari penampilan, terus dari apa ya, cara main juga gitu. Misalnya kayak dulu kan mungkin yang kayak lebih gimana sih, lebih bawel kayak anak kecil, ngerti gak sih? Kalau sekarang tuh lebih yang kayak kalem, kalau misalnya ada apa juga kayak nggak langsung nyenya gitu, lebih kalem, iya kan, lebih kalem. Tapi kayak aku senang sih liatnya kayak Kak Kitty tuh banyak banget berkembang gitu loh. Walaupun dia senior aku, tapi aku kayak melihat banyak perkembangan. Kak, aku kan temennya Kak Kitty, jadi aku kayak sangat proud. Onil aku tuh nggak expect dia tuh sebapak-bapak itu ya jokesnya. Dulu tuh pas zamannya apa ya, akademi Gen 8 baru masuk tuh kan kita nggak ada yang tahu ya dia receh itu ya. Tapi sekarang tuh dia udah embrace kerecehan dia, dan kayak bener-bener Onil tuh ada banget idenya tau. Misalnya kalian tuh lagi ngobrol sama Onil ya, misalnya kalian meet and greet atau apa sama Onil, itu tuh pasti ada aja ide-ide lucu dia gitu yang tiba-tiba keluar, yang kita tuh nggak expect dia bakal ngomong kayak gitu. Sama kayak Kaula, asli aku nggak ngerti, menurut aku ya, orang-orang yang jago MC terus jago jokes kayak gitu, itu tuh benar-benar talent banget sih. Itu maksudnya kayak talenta dari Tuhan, karena berpikir cepat tuh nggak mudah loh, ya nggak sih, apalagi di publik gitu. Hebat banget sih. Aku senang banget kalau misalnya ngobrol sama Onil tuh pasti ketawa terus. Sama Koala juga, sama Adele juga, sama Flor. Kayak Gen 8 tuh semuanya ini deh. Gen 8 tuh kayak Menyebalkan sekali. maksud kamu bilang Gen 8 menyebalkan? Bukan. Gue harus tahu tadi aku ketemu teman aku tak capek kapan. Tuh ternyata masih ada makanan yang ketinggi gitu. Gue perhatiin itu. Kayak gitu. Wah, aku udah tau capek, aku udah kayak Lumbu ibu. Kalau Kak Freya apa ya, dia nggak berubah banyak juga sih. Aduh, berubah dia jadi lebih kasar sekarang. Tadi kan aku kayak muji-muji sama member, terus kamu kayak enggak, kamu jadi lebih kasar sekarang. kencengin dong. Tapi aku mau kasih fun fact dulu, tunggu bentar, kalau kencengan nggak kedengeran. Kak Freya tuh dulu salah satu, ya aku agak najis sih ngomong kayak gini sekarang.
Covernya tuh dulu salah satu senior yang kayak aku kayak gila nih orang baik banget. Karena kita ingat aku lagi jongkok di sebelah dispenser minum, terus dia ngambil minum, terus dia ngomong ke aku dengan nada yang sangat lembut, gak kayak sekarang ya. Dia ngomong apa ya, aku lupa, pokoknya misalnya dia ngomong semangat kayak semangat ya sambil pegang gelas gitu kan, terus dengan senyum yang semanis karamel itu katanya. Tapi kalau sekarang dia jadi barbar, jadi barbar Vioni tuh pertama kali aku ketemu Vioni kayak, ini anak pendiam banget, sangat kalem dan cantik gitu. Tapi kemarin kalian lihat kan di Jogja bahkan dia berani noyor kepala aku. Itu sama aja kayak kamu nih ya, ibaratnya nih kalau misalnya dulu kamu punya gelas di sebelah dispenser kamu tuh kalau saya dulu tuh bakal ngasih aku minum kayak Fioni kamu minum ya biar nggak haus. Kalau sekarang tuh kamu pegang tuh gelas kamu semburin ke muka aku tau gak sekarang. Ih, kamu habis cebok. Enggak ya, kamu habis dari toilet aku pukul ya. Kan habis cuci tangan habis dari luar. Aduh. Selamat pagi. Aduh, suara kita jadi kacau guys gara-gara ada dia. Gimana sih liriknya katro nih, aku nggak bisa pakai gini. Katro, teriak katro. Kamu lebih katro. Kamu ngatain aku katro, padahal kamu katro juga. Pantai katro. Mana sih? Nggak ada internet. Nggak ada liriknya kan? Nggak ada liriknya, berarti ada apa internetnya? Najis. Au. Ini. Ih, jangan pegang-pegang dagu orang dong. Emang kenapa sih ada jakunnya? Aku paling gak suka diginiin orang kayak apa sih, memang kucing. Mau alpaka. Stop sebelum kita dikapalin. Suka hatimu. Ini lagu apa sih? Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Ih, pukul ya. Nyebelin. Kau datang sesuka hatimu. Oh, salah. Hati padaku, sakitnya hati gue. Lagu nenekku ini kan tahun berapa deh ini? Aku rindu 80-an. Bencinya hati ini. Aduh, asli aku bingung banget. Namun Bahkan apa yang gak mau ngeliat ini terjadi. kayak gue buak banget. Kita bikin MV yang jadul gitu loh kayak terus biasa melihat lanjut gitu kayak gini. Kamu kenapa sih? Kamu Kamu kok nggak ada? Loh, batasnya mana? Loh, oh emang gitu? Satu lagi. Cegil kan, Cegil. Hashtag #Freycegil. Ayo guys, trendingan di Twitter ya. Semuanya satu Indonesia nonton Kak Freya. Freycegil. Aku nggak tahu lagi. Aku ngerasa Kak Freya tuh kayak udah melalui banyak kehidupan tau. Dia tuh kayak tipe orang yang kayak sebelum hidup sekarang tuh udah hidup lagi gitu berkali-kali. Jadi kayak dia tuh udah kayak gini. Bentar. Stop. Ini gimana caranya? Ini aja. Ngapain? Pakai parfum gedong. Iya. Ih, kok bentuknya kayak gitu? Iya, keren nih. Ih, Parfum kok lucu sih bentuknya? Billie Eilish. Emang iya? Ini mukanya Billie Eilish. Tahu? Ini lucu deh. Mukanya gimana sih? Buka Puter, aja. puter atau tarik? Tarik kepalanya. Oh my god.
Kamu gak suka, gak bakal suka. Iya. Yang itu tau, yang satu lagi yang punya kamu enak banget pasti. Iya. Kan lucu sih. Ini kayak penghargaan ini adalah penghargaan kita semua. Ini kayak piala tau. Iya. Iya aja udah gue lah. Lihat dong yang parfum kamu atunya bawa gak? Enggak. Ya. Ngapain bawa banyak-banyak? Capek. What's in my bag? Alay. Kamu alay. Ini apa nih? Rambut ya? Berantakan banget sih tas kamu. Kok gak kelihatan air matanya? Ih, kamu pakai minum ini? Jorok! Manusia jorok! Kan makanya kamu sebat kayak kita kayak dilihatin gitu loh. Masa air minum ditaruh di gini? Enggak, Tadi enggak, kamu prosesnya gimana? Gak usah kasih tau dia, emang dia katro. Lah, aku gak mau minum lagi abis ini. Gak usah dong, minum aku. Emang iya? Minum aku. Tadi aku minumnya. Ih, gak jelas. Minum aku dari sini. Aneh banget sih. Manusia jorok. Oh, mau showroom tapi playlistnya harus lagu lama. Kamu mau showroom? Tapi lagunya lagu lama. Terus? Katro dan jorok. Ini masih dijajanin gak sih? Masih perlu. Mau dong, boleh gak? Boleh. Enggak. Makasih ya. Kok ulang lagi sih om? Om, mas. Mas, mbak. Tante, ibu. Udah bang, udah bang. Bang, udah bang. Ah! Asam banget ini apaan dah? Emang sour bell. Katro. Gila nih, asam banget. Lagu apa lagi ya? Ini dia, aku tahu ini. Kamu pasti gak ikhlas. Tapi sumpah jujur ya, aku kadang ngerasa kayaknya aku udah pernah hidup di zaman sebelum ini deh. ya kan? Iya kan, sering kerasa gitu tau. Aku Apakah kayaknya aku mau halusinasi doang? Apakah karena emang kadang aku suka mimpi gitu? Dimimpiin gitu? Ya, nggak tahu. kalau aku kayaknya ini kehidupan pertama aku deh. Makanya aku Bulannya kayak masih jembar. ngangung-ngangung. Kalau gue Kak Tulus. Maybe Kak Tulus terinspirasi. Ini kan Sun Benim. Salah. Manis tuh. Dulu nih sering banget aku muncul di TV. Tapi bukan dia kan sebelumnya. Bukan yang bule itu nggak sih? Iya boleh. Tapi ini manis. Tapi namanya kalau misalnya di Indonesia siapa namanya Rian? Sama di sana namanya siapa? Mana tahu. Kalau Ini nama anjingnya siapa sih? Blues. So tahu. Oh, Blues Clues kok. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang parfum akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini aku mencoba untuk melangkah dan melangkah lagi. Ini lagunya aku pernah sering denger ya. Di TikTok ada nih kayak. Oh iya betul. Cita-cita yang pasti tetap ada. Aku kalau aku mau tidur Jam berapa kan? 9.15. Ya aku mau rebahan deh. Gak jelas kamu jamnya. Aku udah showroom dari tadi ya. Kamu sudah ada ngomong dari tadi. Iya aku berarti mau tidur tadi. Hah? Tadi aku juga nanti mau tidur. Kayak diliatin semua. Biar gak lihat.
berantakan banget sih koper kita. Males ah. Dari kehidupan yang semu. Nggak ada permen lain selain gitu. Permen karet. Aku belum beli permen lain, makanya nanti aja ke bawah. Oh iya, masih buka nggak ya? Atau tadi sih aku terakhir masih buka. Aduh, sakit deh, apaan sih ini? Pengen pakai ngecas HP guys, kayaknya aku udah mau udahan di showroomnya. Kamu jadi showroom nggak? Tapi kamu harus ngomong juga. Tapi aku ngecas HP. Nih, tapi kamu harus ngomong juga. Ya, ya kan? Ya kan? Kita absen dulu ya. Yang pasti. Thank you semua yang udah nonton, yang dengerin aku cerita-cerita, yang sudah memberikan gift. Arigatou gozaimasu. Aku akan ngecas HP dan leha-leha sebentar sebelum latihan. Thank you Kak Nan, thank you Kak Yeriko, thank you Kak KJ, terima kasih Kak Alsagia, thank you Kak Husnya Kak Cevio, terima kasih Kak Piero, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Dika Diko, terima kasih Kak Steph, terima kasih Kak Dafras, terima kasih Kak Disna, terima kasih Kak Malvin Evano, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Vicky Harf, terima kasih Kak Stephen. Thank you, see you next time. Thank you udah nemenin kegabutan aku. Bye.